wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rifani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Hikmah Ardiansyah. Saya dari kelas 12 MIA 1. Sekarang kita akan masuk ke subbab materi A, yaitu pengertian data kelompok. Apa itu pengertian data kelompok? Pengertian data kelompok yakni cara menyajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi, di mana data tersebut dikelompokkan berdasarkan interval tertentu. Menggunakan cara penyajian data ini memudahkan kita dalam menghitung suatu data yang jumlahnya sangat banyak. Sekarang kita masuk ke subbab materi B, yaitu rata-rata data kelompok. Rata-rata atau disimbolkan min adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Inti dari nilai rata-rata data tunggal sama dengan inti dari nilai rata-rata data kelompok. Namun, karena penyajiannya berbeda, maka terdapat perbedaan pada rumus keduanya. Perbedaan pada kedua rumus tersebut adalah pada data tunggal, rumus yang digunakan adalah jumlah semua nilai X dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan pada data kelompok, rumus yang digunakan adalah jumlah frekuensi I dikali nilai data I-nya dibagi jumlah keseluruhan frekuensi. Sekarang kita masuk ke contoh soal rata-rata data kelompok. Perhatikan tabel di bawah ini. Nilai min atau rata-rata dari data di bawah adalah. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan. Di sini, ketika kita mendapatkan soal dalam bentuk tabel dan kita disuruh untuk mencari rata-ratanya, maka mula-mula yang harus kita lakukan adalah mencari nilai tengah atau median dari setiap data. Saya ambil contoh dari baris yang pertama. Di baris yang pertama, batas kelas bawah adalah 31, sementara batas kelas atas adalah 40. Rumus yang kita gunakan adalah tepi kelas atas ditambah tepi kelas bawah dibagi 2 untuk mencari nilai mediannya ini. Lalu, untuk mendapatkan nilai tepi kelasnya ini, untuk tepi kelas atas kita tambah dengan 0,5, sementara tepi kelas bawah kita kurangi dengan 0,5. Maka dapatlah 40,5 ditambah 30,5 dibagi 2 sama dengan 71 dibagi 2 sama dengan 35,5. Setelah itu, kita jumlahkan frekuensinya sehingga dapatlah keseluruhan frekuensi sama dengan 40. Lalu untuk frekuensi dari nilai I, kita kalikan dengan nilai data I-nya. Lalu kita jumlahkan, seluruhnya mendapat 2470 seperti yang ada pada tabel tersebut. Lalu sesuai dengan rumusnya, kita bagikan 2470 dibagi dengan 40 sama dengan 61,75. Selanjutnya, kita masuk ke subbab materi C, yaitu median data kelompok. Median atau disimbolkan ME adalah nilai tengah suatu data setelah data tersebut diurutkan
dari yang terkecil ke yang terbesar. Terdapat perbedaan antara rumus median data tunggal dan rumus median data kelompok. Sekarang, kita masuk ke contoh soal dari rata-rata data kelompok. Perhatikan tabel di bawah ini. Nilai rata-rata atau min dari tabel di bawah adalah. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan median data kelompok. Ketika kita menemukan soal seperti yang tadi sudah saya bacakan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah gunakan tabel yang diberikan pada soal. Lalu selanjutnya kita hitung frekuensi kumulatif dari masing-masing datanya. Di baris yang pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 3. Lalu kita jumlahkan dengan nilai frekuensi di data kedua, berarti frekuensi kumulatif data kedua sama dengan 8, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, sudah diketahui bahwa tepi bawah kelasnya sama dengan 60,5, panjang kelasnya sama dengan 10, frekuensi kumulatifnya sama dengan 18, dan frekuensi nilai I-nya sama dengan 11. Kita substitusikan ke rumus, yaitu tepi bawah ditambah setengah dikali banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi nilai I-nya dan dikali dengan panjang kelasnya. Dan dapatlah jawabannya sama dengan 62,32. Oke, kita masuk pada submateri berikutnya, yakni D. Modus data kelompok. Sebenarnya, apa sih itu modus data kelompok? Jadi modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki nilai frekuensi tertinggi. Jadi, modus sama dengan TB alias tepi bawah ditambah dalam kurung D1 yakni selisih frekuensi kelas modus dengan selisih frekuensi sebelum kelas modus per D1 ditambah D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan selisih frekuensi setelah kelas modus tutup kurung kali P panjang kelas interval. Kita masuk pada contoh soal. Jadi soalnya, modus dari diagram batang di bawah ini adalah, dari diagram tersebut, kita dapat mengetahui bahwa modus terletak pada interval 45 sampai 49. Sehingga tepi bawah sama dengan 45 dikurang 0,5 atau setengah sama dengan 44,5. D1 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 14 dikurang 6 sama dengan 6. Dari data-data tersebut, kita masukkan ke dalam rumus modus data kelompok sehingga diperoleh hasilnya adalah 46,5. Kita masuk pada submateri berikutnya, yakni E, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Kuartil adalah pembagian data menjadi 4 bagian sama besar. Ingat, kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Dengan rumus kuartil, yakni QI sama dengan LI, yakni tepi bawah kelas kuartil ke I, ditambah I dikali N adalah banyaknya data, sementara I bisa 1, 2, ataupun 3, dibagi 4, dikurangi sigma F dikali I, yakni jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, per FQI, yakni frekuensi kelas kuartil ke I, dikali C, panjang interval kelas. Yang kedua adalah desil. Desil adalah pembagian data menjadi 10 bagian sama besar. Ingat, desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Sehingga desil sama dengan LI, yakni tepi bawah kelas desil ke I, ditambah I dikali N banyaknya data,
per 10 dikurangi sigma F dikali I, yakni jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, per F DI, yakni frekuensi kelas desil ke I, dikali C, panjang interval kelas. Yang ketiga ada persentil. Nah, persentil adalah pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Ingat ya, persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Di mana rumus persentil adalah PI sama dengan LI, yakni tepi bawah kelas persentil ke I, ditambah I dikali N banyaknya data, dibagi 100, dikurangi sigma F dikali I, yakni jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I, dibagi FPI, yakni frekuensi kelas persentil ke I, dikali C, panjang interval kelas. Kita masuk pada contoh soal, yakni soalnya adalah jika data nilai ulangan pada tabel di bawah ini diambil 40% terbaik, maka batas nilai pengambilannya adalah. Jadi simak tabelnya ya. Kita masuk pada pembahasan soal. Nah, batas nilai 40% tertinggi sama saja dengan 60% terendah. Sehingga 40%, 60%, jadi 100%. Tuan nilai batasnya adalah jumlah frekuensi atau N sama dengan 30. Lalu, 6 per 10 dikali N, kita masukkan 30-nya ke dalam N sehingga 6 per 10 dikali 30 sama dengan 18. Maka, desil ke-6 terletak pada data ke-18. Nah, data ke-18 itu terletak pada interval kelas 58 sampai 63. Jadi, materi tentang desil, persentil, dan kuartil sudah dipahami ya. Oke, selanjutnya ada latihan soal nih. Jawabannya akan diberikan di akhir video ya. Let's check it out dan selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.